Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi di Mesbah pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita bawa ucapan syukur kita, doa-doa kita. Kita percaya bahwa Kristus sudah menjawab apa yang menjadi kerinduan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersama sehati datang menghampiri-Mu. Kami angkat hati kami, pujian pengagungan kami hanya bagi Engkau. Nama yang ajaib, nama yang besar, nama yang berkuasa. Kami percaya hari ini manifestasi kuasa Allah dinyatakan bagi setiap kami umat-Mu yang hadir, yang menyembah-Mu, yang dengan sepenuh hati mengangkat pujian pengagungan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab hanya Dialah satu-satunya kebenaran yang selalu kita pegang. Amin. Amin. Hanya Kau saja Tuhan. Mari katakan bersama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sembah. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kami berikan pujian bagi Kau Tuhan. Mari katakan Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya
Mas
Amin, 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 amin. Inama raba shekira lama nakara lama Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu yang besar Kau berikan bagi gereja-Mu. Kemuliaan-Mu yang dahsyat dinyatakan bagi gereja-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Kemuliaan yang dari Tuhan, kemuliaan yang dari sorga mengalir bagi gereja kami. Oh, ramasake, ramasake. Oh, kemuliaan Tuhan menyucikan, menguduskan gereja kami, membawa gereja kami dalam dimensi Tuhan. Yes, yes, yes Tuhan. Yes, kira mata ya rose de rude amore kira mose de kira mose. Itu tetes kira mose. Perlindungan Tuhan dinyatakan bagi gereja-Mu di tempat ini. Malaikat yang berlaksa-laksa Kau perintahkan di gereja kami. Ya tetes kira mose. Pekerjaan Tuhan yang besar dinyatakan bagi gereja-Mu di tempat ini. Oh teses oleh Yesus, koremese kino tetese keromose, ola takeremese keromose. Tuhan lagi mencurahkan rohnya. Tuhan mencurahkan rohnya dalam ketaatan kesetiaan untuk setiap kami. Inamata tetese de kirado de aso de keromose, kolawata yarose keromose. Inamata keromose kerabate yese. Yes Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengurapan yang baru Kau berikan untuk Pastor Herman. Yes Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengangkatnya, Engkau yang menetapkannya jadi hamba-Mu ini Tuhan, penuh dengan pengurapan yang baru. Yes Tuhan, strategi-strategi yang baru terus Kau nyatakan bagi Pastor Herman. Yes Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau memperlengkapi Pastor Herman. Kau memperlengkapi dengan hikmat dan pewahyuan daripada-Mu Tuhan untuk Pastor Herman. Perlindungan-Mu yang nyata terus Tuhan Kau nyatakan untuk Pastor Herman. Yes Tuhan, Kau memberkati Pastor Ricky Tuhan dalam pergerakan-pergerakan roh-Mu Tuhan. Ya tekira mose kira bote kira mose kira bore re mose. Ola tekira mose do kira mose do kira mose. Dia terus bergerak dan terus bergerak Tuhan, menjadi berkat Tuhan bagi setiap suku-suku bangsa. Kau pertajam dalam setiap perkataannya Tuhan. Indah bote hiasi kino kiremese ke, kolata koremese kira bote kirese, oremese kira. Dia menjadi nabi-Mu Tuhan, menjadi nabi-Mu Tuhan. Di mana dia berada Tuhan, banyak mukjizat-mukjizat Tuhan yang diberikan untuk Pastor Ricky oleh-Mu Tuhan. Yoto kiremese kino kiremese kiro tetese, ola bata keremose keremose. Melalui Pastor Ricky Tuhan, gereja kami menjadi berkat Tuhan bagi setiap suku-suku bangsa, bagi setiap jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang menetapkan, Tuhan Yesus yang meneguhkan gereja kami dalam masuk dalam dimensi Tuhan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus,
Waktu ini Tuhan, Kau menyatakan mukjizat-Mu. Waktu ini Tuhan, Kau menyatakan penuaian besar yang menurut manusia keadaan yang saat ini tergoncangkan. Tapi Engkau Tuhan Allah yang menyatakan mukjizat-Mu. Engkau yang akan membawa setiap jiwa-jiwa untuk kami tuai. Ini waktunya Tuhan. Kau persiapkan kami juga Tuhan. Setiap jemaat Tuhan boleh menjangkau, boleh meraih setiap jiwa-jiwa yang Kau kirim untuk gereja kami. Oh tete oh tete sana bayase. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami percaya kami akan melihat mukjizat-Mu di tempat ini. Yes Tuhan, terobosan demi terobosan Tuhan terjadi. Ya sekina mose kira mose. Onemehia seke. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini aku juga mau mengimpartasikan roh yang dari-Mu. Roh yang dari-Mu Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami impartasikan untuk setiap jemaat Tuhan. Roh ketaatan, roh kesetiaan boleh terjadi bagi setiap jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mukjizat yang kuterima, kuberikan untuk setiap mereka yang ada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan mengangkat setiap anak-anak kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak kami akan Kau pakai untuk menjadi berkat Tuhan. Melalui anak-anak kami akan terlihat bahwa nama Tuhan yang disembah itu nyata dalam setiap hidup pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur, tak henti-hentinya kami berterima kasih. Sebab Engkau hebat Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang hidup, yang kami layani, yang tidak pernah berhutang dalam setiap hidup kami. Engkau selalu menyatakan kasih setiamu untuk setiap orang-orang yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari katakan bersama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur karena malam hari ini kita boleh hadir lagi dalam hadirat Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan dalam mesbah malam ini, dan saatnya untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua, kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami, Allah yang hidup, yang bertahta dalam segala kemuliaan-Mu. Betapa bangga kami punya Allah yang hidup seperti-Mu, yang senantiasa menyingkapkan
perkara-perkara besar, bahkan menunjukkan jalan-jalan yang harus kami lalui untuk masuk dalam rencana-Mu. Malam hari ini kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan akan berbicara bagi kami untuk menyatakan tentang maksud-maksud-Mu bagi penuaian di zaman ini. Dan karena Roh Kudus bekerjalah, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami menangkap pesan-pesan yang akan Tuhan singkapkan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami berdoa menolak segala intimidasi dari kuasa-kuasa apapun yang tidak senang ketika firman ini ditabur. Hamba-Mu hanyalah terbatas, dan Tuhan pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan ini bagi setiap kami. Awal sampai akhir pemberitaan firman ini, biar Roh Kudus saja yang beracara. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya mengajak kita langsung saja pada kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Saya akan baca bagian firman Tuhan ini buat kita semuanya. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang sungguh luar biasa, dan saya percaya bahwa setiap kita yang punya kerinduan akan hati Tuhan, maka sudah pasti membaca tentang kisah yang barusan kita bacakan saat ini. Saya ulangi satu ayat untuk memulai renungan kita di malam hari ini, ayat yang ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah sebuah frasa, sebuah kalimat yang sangat menarik sekali. Di Antioquia lah murid-murid ini untuk pertama kalinya disebut dengan istilah Kristen, pengikut Kristus atau Kristus kecil. Kalau kita selidiki, kita telusuri tentang pernyataan ini, maka sebenarnya sesuatu yang patut untuk kita banggakan. Karena di Antioquia lah murid-murid ini mampu membangun sebuah kultur seperti Kristus, sehingga orang-orang yang ada di Antioquia itu, mereka melihat ada perbedaan hidup, ada perbedaan budaya, ada perbedaan tutur, sehingga mereka menyebutkan murid-murid itu dengan istilah Kristen. Tidak mudah membangun sebuah kultur rohani, tidak mudah membangun sebuah kultur baru di tengah-tengah kota seperti Antioquia. Sangat sukar Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu, kalau kita melihat tentang Antioquia, maka Antioquia ini bukanlah kota yang sembarangan. Antioquia ini merupakan salah satu kota metropolitan di Kekaisaran Romawi pada saat itu, terbesar ketiga setelah kota Roma dan kota Alexandria. Ini merupakan sebuah kota perdagangan
Dan jumlah penduduknya sangat banyak, diperkirakan sekitar 500.000 jiwa. Dan tentu keramaiannya sangat luar biasa. Kota ini menjadi pusat persinggahan dari setiap orang yang datang di sana. Kenapa? Karena ada banyak hal-hal yang menarik di kota ini. Masyarakatnya hidup dalam hedonisme. Kemudian kota ini juga merupakan tujuan daripada orang-orang besar. Orang-orang kaya, para pejabat dan Roma yang ketika mereka pensiun maka mereka mendatangi karena di sana itu merupakan tempat rekreasi. Kata para arkeolog Alkitab berkata bahwa kota Antioquia pada zaman kekaisaran itu bisa disamakan dengan kota New York bagi orang Amerika hari ini. Artinya apa? Segala kehidupan duniawi itu ada di sana. Tetapi ketika murid-murid datang dan kemudian mereka berhasil untuk mencuri perhatian daripada dunia itu merupakan sesuatu yang merupakan kebanggaan. Mereka mampu menciptakan sebuah image baru bahwa ternyata di kota Antioquia ada murid-murid Tuhan yang membawa sebuah informasi baru yang menggetarkan seantero kota Antioquia. Gedung-gedung pencakar langit yang ada di kota itu, bahkan patung-patung berhala yang disembah, pertahanan yang demikian kuat ternyata tidak mampu membendung lajunya Injil diberitakan di kota Antioquia. Dan oleh karena itu maka kota Antioquia punya sejarah yang sangat spesial bagi perkembangan Injil dan perkembangan kekristenan. Bukan hanya di kota ini pertama-tama murid-murid disebut sebagai Kristen, tapi dari kota Antioquia inilah lahir sebuah jemaat yang dari situ pertama-tama mereka mengutus utusan misi untuk pergi ke kota-kota, ke bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sangat luar biasa. Sehingga ketika Injil mampu mendapatkan tempat dan memenangkan orang-orang di Antioquia, itu merupakan sesuatu yang patut kita syukuri karena Tuhan bekerja melalui tangan para murid, melalui tangan orang-orang yang telah memberikan hati dan komitmen mereka untuk pergi memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, saya mengutip sebuah kalimat dari seorang penulis dan penyair, Victor Hugo. Dia berkata ada satu hal yang lebih kuat dari semua tentara di dunia, yaitu gagasan yang waktunya tepat. Ya. Sekali lagi, ada satu hal yang lebih kuat dari semua tentara di dunia, yaitu gagasan yang tepat. Kita contohkan saja setiap pemerintah yang sekuat apapun di negara manapun, ketika bersatu sebuah tujuan, sebuah gagasan melalui upaya-upaya demonstrasi, maka saat itulah pemerintahan itu akan goncang dan kemudian akan berganti atau akan tumbang. Tetapi Injil Yesus Kristus jauh lebih besar daripada hanya sebuah gagasan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Roma 1 ayat 16. Jadi Injil bukan gagasan, tapi Injil adalah dinamit Allah yang meruntuhkan halangan-halangan dosa dan membebaskan orang-orang yang tertawan. Saatnya gereja Tuhan bersaksi, garam di botol Yerusalem saatnya tersebar untuk menggerami setiap kota-kota yang ada di sekitarnya. Dan garam itu saat ini tidak hanya sudah tidak lagi di Yerusalem, tapi garam itu saat ini sudah tersebar di seluruh pelosok dunia ini. Dan saatnya bagi kita untuk menjadi garam untuk menggerami dunia yang tawar ini. Kisah Rasul 1 ayat 8. Jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan benar bahwa apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus ternyata telah terjadi sebuah ledakan luar biasa.
Malam hari ini saya rindu membagikan dua kebenaran, dua hal penting buat kita semuanya, sehingga kita menangkap apa yang Tuhan inginkan bagi kita untuk menuai di tengah-tengah tekanan sesulit apapun. Di tengah-tengah dunia yang hari ini kita hadapi dengan berbagai pergumulan, tantangan di berbagai sektor, tetapi kita percaya bahwa ada ruang-ruang terbuka yang senantiasa Tuhan siapkan untuk kita masuk dan menuai. Kita masuk untuk menjangkau, kita masuk untuk membawa orang-orang tertawan, orang-orang terluka, orang-orang yang papah, mereka keluar untuk mereka melihat, mengalami kasih dan mujizat, mengalami keselamatan, bahkan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka terus bergerak untuk pergi untuk memenangkan banyak jiwa kepada Tuhan Yesus. Poin yang pertama yang saya mau bagikan buat kita adalah waktu menuai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat 19 dikatakan bahwa sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Ayat yang ke-19. Satu hal yang mau saya katakan saat ini adalah bahwa seringkali kita berpikir bahwa ada waktu yang ideal untuk memberitakan Injil. Tetapi ternyata di sini Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada waktu yang ideal untuk memberitakan Injil. Kita berpikir dengan logika kita, dengan akal kita, dengan cara kita, bahwa ini bukan waktunya. Ada waktu yang ideal untuk kita menabur Injil. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa Injil kapan saja diberitakan. Murid-murid berkata, 3 bulan lagi ladang itu menguning. Tapi kata Tuhan Yesus, bukan, sekaranglah waktunya. Bukan 3 bulan. Paulus berkata, baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah, baik atau tidak baik waktunya. Artinya apa? Tidak ada waktu yang ideal. Sejak Kisah Rasul pasal 8, gereja di Yerusalem mengalami tekanan aniaya yang begitu hebat dan luar biasa. Maka kegerakan Injil, maka orang-orang percaya mereka tersebar kemana-mana. Waktunya enggak ideal, tetapi disitulah cara Tuhan bekerja. Jadi kalau mempelajari dan melihat bagaimana Injil diberitakan, ada waktu di mana itu tidak terjadi apa-apa. Tuhan pergi dari desa ke desa, dari kamu memberitakan Injil, orang percaya. Murid-murid pergi dari desa ke desa, dari kota ke kota memberitakan Injil, lalu orang percaya. Tetapi banyak catatan juga yang mengatakan bahwa banyak orang dimenangkan. Murid-murid itu semakin bersemangat dan bergairah untuk memberitakan Injil ketika ada tekanan, ketika ada masalah, ketika ada hambatan. Di sanalah pintu-pintu itu terbuka, belenggu-belenggu keleman dilepaskan, dan kita boleh datang dan merebut orang-orang itu, jiwa-jiwa yang terhilang. Tidak ada waktu yang ideal, Bapak Ibu Saudara. Waktu yang ideal adalah mau atau tidak mau. Kalau kita menantikan waktu yang ideal sesuai dengan konsep kita, cara berpikir kita, maka sampai kapanpun kita tidak pernah menemukan waktu yang ideal. Terjadi tuaian besar di Antioquia dan sekitarnya. Tadi katakan karena terjadi, karena penganiayaan, karena tekanan tadi, karena aniaya tadi, sehingga orang-orang itu mereka tidak betah di Yerusalem. Garam itu tidak tersimpan di Yerusalem, tapi tersebar keluar. Waktu enggak ideal. Setiap orang mau memberi diri mereka untuk menangkap maksud Tuhan. Mereka mau menjadi saksi Tuhan karena mereka telah melihat kebesaran yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Dan mereka mau menjadi saksi yang setia. Waktunya lagi-lagi tidak ideal. Jadi kalau kita berpikir nanti dulu waktu ideal, nanti dulu waktu yang tepat, maka itu adalah cara berpikir kita, tapi bukan cara berpikirnya Tuhan. Itu adalah cara pandang kita, tapi bukan cara kerjanya Roh Kudus. Kapan waktunya?
Ya waktunya memang gak ideal, tapi kita masuki saja. Tidak ada waktu yang ideal dalam pemberitaan Injil. Kapan saja waktunya. Mau dalam suasana yang tenang, mau dalam suasana yang tertekan, itulah waktu yang ideal sebenarnya. Sekaranglah, dan kita terus dalam kegerakan ini untuk masuk dalam tuaian besar, karena Tuhan telah. Apa yang terjadi ketika murid-murid tadi? Mereka pergi memberitakan Injil di Antioquia. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri Stefanus yang dilempari sampai mati. Itu tidak pernah mengintimidasi, tidak pernah menimbulkan rasa takut dalam hati mereka. Tapi itulah pelecut keberanian mereka untuk mereka menyaksikan tentang kebesaran dan kasih Allah kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kita mesti menangkap hal ini, bahwa waktu Tuhan untuk menuai adalah setiap saat. Tidak ada waktu yang ideal, setiap saat. Orang-orang percaya itu menyerahkan diri mereka dalam panggilan pemberitaan Injil. Jadi tidak pernah ada komando, tidak pernah ada yang menyuruh mereka, tidak pernah ada yang menggerakkan mereka. Tapi mereka dengan kesadaran sendiri, mereka dengan panggilan sendiri, mereka menangkap, mereka melihat dan mereka percaya bahwa apa yang telah mereka alami dan mereka rasakan itulah yang harus mereka saksikan. Tidak ada organisasi yang menggerakkan mereka untuk pergi ke Antioquia, pergi ke Venesia, pergi ke Kirene. Tidak ada organisasi yang menggerakkan mereka. Tidak ada gereja yang menggerakkan mereka, yang mengutus mereka. Tetapi mereka dengan inisiatif sendiri. Karena mereka telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus itu. Mereka merasa bahwa orang-orang lain juga berhak untuk mendapatkan. Dan mereka pergi tanpa ada halangan apa-apa. Apa yang terjadi? Ayat 21 dikatakan bahwa tangan Tuhan bekerja. Sejumlah besar orang menjadi percaya. Luar biasa. Ketika mereka pergi dengan kerelaan hati mereka, dengan ketulusan, dengan semangat yang digerakkan oleh Roh Kudus, maka dikatakan bahwa tangan Tuhan bekerja. Jelas-jelas bahwa pada saat itu mereka juga belum pernah di training, mereka juga belum pernah diajarin tentang bagaimana metode untuk memenangkan jiwa. Tapi karena dengan hati mereka beri, kerelaan mereka beri, mereka siap untuk berkorban, sehingga Roh Kuduslah yang menggerakkan mereka untuk mereka pergi menyaksikan. Dan tangan Tuhan bekerja, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Poin yang kedua, dukungan pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, supaya terjadinya penuaian, maka perlu adanya partisipasi dan keterlibatan daripada semua pihak. Sebab ini adalah sebuah proyek, sebuah pekerjaan yang tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu orang, tetapi oleh setiap orang yang menangkap tentang isi hatinya Allah. Perhatikan ayat yang ke-22. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat ini, menariknya. Ketika berita tentang jiwa-jiwa yang diselamatkan di Antioquia itu sampai kepada jemaat induk, jemaat di Yerusalem, maka yang terjadi adalah jemaat di sana mereka berpikir bahwa orang-orang di Antioquia membutuhkan dukungan, membutuhkan motivasi, membutuhkan pengajaran yang benar, sehingga mereka tetap berjalan dalam jalur yang benar. Oleh karena itu mereka mengutus seorang yang namanya Barnabas.
orang yang kompeten, orang yang punya integritas. Dia datang ke sana supaya memberikan arah yang jelas, memberikan visi yang jelas, memberikan motivasi buat mereka. Itulah bentuk dukungan yang diberikan oleh jemaat Yerusalem. Membutuhkan orang yang punya kompeten untuk itu. Jemaat mengutus orang yang tepat. Yang kedua, bentuk dukungannya bukan hanya Barnabas yang diutus, tapi apa bentuk dukungan dari seorang Barnabas kepada rekan-rekannya yang ada di Antiokhia. Maka perhatikan ayat yang ke-23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Garis bawahi kata bersukacita. Bapak saya mau katakan begini, bentuk dukungan yang kita berikan dalam pelayanan, dalam pemberitaan Injil bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar doa, bukan hanya sekedar materi. Tetapi ingat, ketika kita memberikan respon bersukacita, bergembira atas hasil yang didapatkan, itu memberikan kekuatan yang besar bagi orang-orang yang telah dipakai oleh Tuhan. Hal pertama yang dilakukan oleh Barnabas adalah ketika mendengar apa yang disampaikan oleh rekan-rekannya yang ada di Antiokhia, maka bersukacitalah dia. Haleluya. Bersukacita. Berapa banyak orang yang tidak pernah memberikan pikiran yang positif, tidak pernah bersukacita ketika melihat hasil-hasil dalam ladang pelayanan, ketika jiwa-jiwa dimenangkan, ketika tuayan besar terjadi, tidak pernah memberikan simpati dalam bentuk sukacita, tapi antipatilah yang mereka tunjukkan, sehingga panggilan pelayanan tidak bangkit, tidak maju, tetapi terus degradasi. Ini yang perlu. Bersukacitalah. Belajarlah untuk memuji ketika ada orang yang berhasil dalam pelayanan. Belajarlah untuk memberikan pujian kepada rekan-rekan, kepada jemaat-jemaat, kepada orang-orang yang Tuhan pakai untuk melakukan pelayanan, melakukan penuaian, memenangkan jiwa-jiwa. Maka itu sebuah dukungan yang sangat luar biasa. Tetapi yang ketiga, tim yang solid, sehati dan memiliki visi yang sama. Ayat 25, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini menarik. Apakah Barnabas tidak mengenal orang di Antiokhia? Apakah Barnabas tidak punya teman? Ada. Tetapi kenapa dia harus pergi untuk mencari Saulus? Karena dia ingin mencari orang yang cocok, bukan secara etnis, bukan secara keluarga, bukan asal-usulnya sama, tapi dia mencari orang yang berjalan bersama-sama, yang melayani bersama-sama dengan visi yang sama, yang bisa bekerja sama. Karena jika melibatkan orang yang tidak memahami tentang visi, maka akan merusak panggilan itu, merusak pelayanan itu, dan itu yang tidak boleh terjadi. Kita percaya dan rindu penuaian terjadi, tapi yang harus kita lakukan adalah kita memahami tentang kapan waktunya. Tidak ada waktu yang ideal. Tetapi yang kedua, ingat bahwa untuk menuai butuh dukungan yang luar biasa. Tim yang solid, tim yang punya visi sama, itu penting. Bukan kedekatan emosional, bukan kedekatan kekeluargaan, bukan juga kedekatan secara suku, tapi kedekatan secara visi, sehingga kita boleh melangkah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Biarlah firman ini sungguh-sungguh mencelikkan mata kami supaya kami boleh mengerti, meneguhkan hati kami supaya kami tetap teguh, bahkan menggerakkan kami supaya kami terus melangkah, bahwa
Tidak ada waktu yang ideal untuk memberitakan Injil. Inilah waktunya untuk kami terus bergerak. Ajarkan kami untuk mengerti dan memberi support yang maksimal terhadap setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. So, kami percaya bahwa pintu telah terbuka dan Tuhan sementara membawa kami untuk masuk dalam pintu yang terbuka untuk melihat tuaian besar, untuk melihat mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Gerejamu di tempat ini, Tuhan pakailah menjadi alatmu yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri, kami percaya bahwa berkat Allah senantiasa dilimpahkan bagi setiap kami saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur buat malam hari ini dan kami terus mengingatkan supaya kita tetap mengikuti kegiatan-kegiatan mesbah doa malam dan doa pagi dan mengikuti sosial media GKR Haleluya sehingga kita semua tetap bertumbuh dalam kasih Tuhan, menangkap visi dan masuk dalam penuaian besar bulan Desember ini dan tahun-tahun ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.